Iku kelakuane Wahabi. Di Jember mulai banyak Wahabi. Orang Jember sebagian mau. Di negeri ada rotib, ada maulid, ya enggak? Ada manakib, ada haul, ada maulid, ada simtuduror, aman. Nabi lahir di Mekah, tapi Anda jangan berharap bisa menggelar maulid di Mekah. Dilarang. Wahabi. Wahabi. Yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab itu murid dari tokoh Yahudi intelijen Inggris namanya Jeffrey Amber. Ini halaman 12. Kalau saya nggak percaya, tak takluk. Ketika dia menfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada tokoh Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti dia menfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa kata dia? Itu murid dari tokoh Yahudi. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab murid dari tokoh orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, saudaraku seiman seislam, wabil khusus manhaj salafi. Insya Allah terus belajar, terus mengaji, karena yang kita hadapi ini tantangannya besar. Kita bedakan manusia-manusia yang dari manhaj salafi jika mengkritik, meluruskan pandangan-pandangan orang-orang yang salah dalam menjelaskan materi kepada umat dengan data, dengan dalil, tapi bukan dengan amarah, apalagi sampai menghujat, mencaci maki, bahkan memfitnah. Itu akhlak yang sangat buruk. Mari kita perlihatkan kepada umat Islam di dunia ini bahwa manhaj salaf, ya, manhaj salafi, antenanya panjang, menjulang tinggi menembus awan, wawasannya luas dan dalam. Tidak seperti ya orang-orang junub, orang-orang terlik buta tanpa ilmu, orang-orang yang suka mencaci maki, mentertawai dakwah ulama-ulama salafi, ya kubur-kuburiyun, al-bid'ah. Mereka itu tahu dan bisanya mencela, mencaci, memaki-maki. Aku menemukan seorang pemuda, ya, di channelnya ngaji bahasa Arab atau santri deso. Di situ saya lihat pemuda itu mengkritisi, meluruskan fitnah yang diucapkan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar yang baru-baru ini heboh dan viral karena mengucapkan, membacakan hadis-hadis dari Rasulullah. Ini seorang pemuda ini, aku belum tahu namanya siapa, tapi aku lebih suka menyebutnya pemuda salaf, pemuda salafi. Wah, luar biasa kecerdasan pemikirannya, luasnya pandangan-pandangannya, mengkritik dengan data, dengan dalil, dengan ilmu. Video ini sebagai fakta untuk menghantam, menghancurkan orang-orang yang antenanya pendek, orang-orang dungu yang mencerca, memfitnah, mencelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, disebut Wahabi. Video inilah jadi tolak ukur bahwa semua fitnahan-fitnahan mereka omong kosong. Penting kita ketahui ini, penting untuk dipelajari. Inilah ilmu pengetahuan.
yang bahannya, materinya diambil Ustadz Salafi itu langsung dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walaupun ulama poros Nabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah wafat, meninggalkan kita semua, tapi tulisan-tulisannya melalui kitab-kitab yang ditinggalkannya mampu bisa membantah, menjawab fitnahan-fitnahan setan-setan dari jenis manusia yang menghantamnya. Inilah hebatnya buku-buku ulama, karena isinya berdasarkan Al-Quran, hadis, bukan pendapat pikiran hawa nafsu. Bagaimana banyak orang-orang yang disebut ustadz nulis buku tapi gak bermanfaat. Gak bermanfaat. Kita lihat ya bagaimana cara pemuda ini, Ustadz Salafi ini, meluruskan fitnah-fitnah yang dilemparkan oleh siapa lagi kalau bukan yang hobinya memfitnah atau disebut sangat antipati terhadap manhaj salafi. Kita lihat ya. Gelap. Kenapa cara gelap ini? Karena awan kali ya, di angkasa membukal-bukal hitam. Kita usaha ya. Kita tetap usaha. Walaupun gelap tadi, insya Allah semuanya diberi kemudahan. Ketika kita membela sosok ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan berarti kita membela pribadinya, bukan. Kita hakikatnya membela dakwah yang beliau tebarkan. Beliau seorang yang gigih, yang mendakwahkan tauhid, memberantas kesyirikan, khurafat. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka kita wajib untuk membelanya. Kami teringat hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, man radda an irdi akhihil muslim raddallahu wajhahu anin nar. Ya, barang siapa yang mengembalikan kehormatan saudara semuslim, maka Allah akan kembalikan wajahnya, Allah akan jauhkan, palingkan wajahnya dari api neraka. Namun kita membela kemurnian dakwah yang beliau tebarkan. Ya, sekarang kita simak bersama pernyataan dari Kiai Haji Bapak Marzuki Mustamar. Yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab itu murid dari tokoh Yahudi intelijen Inggris namanya Jeffrey Hammer. Ini halaman 12. Kalau zaman nggak percaya, tak takluk. Nah, perhatikan teman-teman ya. Kita akan fokuskan di pembahasan ini. Ya. Coba kita ulangi lagi biar semakin jelas dari sini ya. Ketika dia menfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dari agama Yahudi. Islam oleh para musuh Islam fasilitasi didukung pendiriannya oleh para musuh Islam dari agama Yahudi. Pendiri Wahabi Nah, ini katanya kan tadi bahwa dakwahnya beliau itu didukung dan difasilitasi oleh orang Yahudi. Kemudian beliau mengatakan di sini, yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab katanya tokoh Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti dia menfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa kata dia? itu murid dari tokoh Yahudi. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab murid dari tokoh orang Yahudi. Baik, kita dengarkan dulu teman-teman. Intelijen Inggris Intelijen Inggris. Baik. namanya
namanya Jeffrey Hamper. Nanti kita akan bahas Jeffrey Hamper itu siapa sebenarnya. Ini halaman 12. Halaman 12 katanya. Kalau sampean nggak percaya, tak kaplek. Nek ra percaya tak kaplek, kata Pak Kiai Haji. Masya Allah ya. Baik, berarti teman-teman, kita fokus kepada fitnahan tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana mungkin beliau adalah murid dari orang Yahudi, dan bagaimana mungkin beliau didukung ya oleh orang-orang Yahudi, sedangkan mereka Yahudi adalah memusuhi Islam. Coba Bapak lihat karya tulis beliau. Nanti kita tunjukkan di sini teman-teman ya. Karya tulis beliau di kitab Ushulus Salasah. Ini kitab yang paling populer ya. Bahkan kitab ini sangat simpel dan sederhana dan ringkas. Kami rekomendasikan bagi teman-teman yang mau belajar kitab tauhid dari dasar. Ya, dari orang awam ataupun yang orang intelektual. Bagus kitab Ushulus Salasah. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arab, ada terjemahannya. Bukunya tercetak jutaan, bahkan bisa lihat di internet, cari banyak. Ya, jadi nggak ada alasan nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa alasan. Sekarang udah sangat mudah sekali mengakses segala bentuk tulisan, ada namanya Google Translate dan seterusnya. Terjemahnya juga banyak. Ya, akan buktikan. Bagaimana mungkin beliau adalah murid dari ya intelijen Inggris atau orang Yahudi atau didukung oleh orang-orang Yahudi dakwahnya. Di muqaddimah yang kedua, I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihinna. Perhatikan Pak. Ya. Di sini beliau mengatakan i'lam rahimakallah. Lihat metode penulisan beliau. Sekalian saya kenalkan kitab ini ya. Mungkin teman-teman yang belum kenal kitab ini, karena apa? Semalam ini kan fitnahan kepada beliau. Ternyata kitab beliau luar biasa. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Beliau doakan orang yang membaca kitabnya, pendengarnya, siapapun ya, beliau doakan, tak mengenal golongannya, ormas manapun, kulitnya bagaimanapun, dari suku manapun, beliau doakan. Semoga Allah merahmati kalian. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 pokok ini dan mengamalkannya. Kita kembali ke pembahasan ke poin yang kedua Pak ya. Ke poin kedua, nanti poin yang ketiga saya jelaskan di situ. Nah, di poin yang kedua, di situ beliau mengatakan annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho disekutukan oleh siapapun dalam peribadahannya, entah dari kalangan malaikat yang paling dekat, malaikat Jibril alaihissalam, atau nabi yang paling mulia, nabi yang diutus, nabi kita alaihissalam. Lihat Pak, bagaimana beliau menanamkan tauhid kepada umat ini. Ya, Allah nggak akan ridho disekutukan oleh siapapun dari kalangan malaikat, entah itu dari kalangan malaikat, entah itu dari kalangan para nabi, apalagi levelnya di bawah nabi, dari kalangan wali-wali Allah. Dalam beribadah kepada Allah kita nggak boleh menyekutukan sedikit pun. Kemudian beliau membawakan dalil firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, sesungguhnya masjid-masjid, atau di sini ditafsirkan oleh para ulama, tempat sujud milik Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah engkau berdoa kepada selain Allah, di samping itu juga engkau berdoa bersama Allah. Lihat, pernyataan beliau ditopang dengan dalil. Pernyataan dalil. Begini ini dalilnya, ini begini dalilnya. Maka dari sini Pak, orang-orang Salafi Wahabi tidak ada.
yang namanya ngalap-ngalap kuburan, menyembah kuburan, ngusap-ngusap batu nisan, nyium-nyium batu nisan, nangis-nangis di kuburan, tidak ada. Ya, tidak menggunakan jimat, menggunakan keris untuk pusaka, untuk jimat, tidak ada, Pak. Kenapa? Ditanamkan tauhid sejak dini. Nggak boleh. Walaupun dia seorang nabi atau malaikat, jadi ketika berdoa nggak boleh manggil-manggil arwahnya nabi, manggil-manggil arwahnya para wali, manggil-manggil malaikat, tidak diperbolehkan. Berdoa hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini yang beliau tanamkan dari tauhid. Luar biasa tidak? Makanya baca buku beliau, baca, luar biasa sekali. Nggak ada orang salaf itu melakukan kesyirikan ya, ngalap-ngalap berkah begitu, nggak ada. Di kuburan, cium-cium batu nisan, nyembah kubur, tidak ada, Pak. Ini ya, ini dakwah beliau yang dimusuhi oleh orang-orang penyembah kuburan. Wajar ya, karena beliau menanamkan tauhid yang luar biasa. Kemudian tadi dikatakan bahwasanya beliau adalah anak buah dari orang Yahudi bernama apa tadi? Jeffrey Hamper. Thayyib. Bayangkan, Pak. Beliau di muqaddimahnya saja, di muqaddimah bukunya, kitabnya Ushul Tsalatsa, mengajarkan kita bagaimana konsekuensi wala dan barok, atau konsekuensi daripada tauhid. Setelah seseorang mentauhidkan Allah ya, dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, maka kewajiban dia harus menanamkan sifat loyalitas, berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, dan berlepas diri, barok, kepada orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bagaimana mungkin beliau anak buahnya orang Yahudi, didukung oleh orang Yahudi dakwahnya, sedangkan beliau sendiri menjelaskan kepada kita ketika seseorang bertauhid ya, wajib konsekuensinya harus menanamkan wala dan barok, bersifat loyal kepada orang-orang yang beriman, atau berlepas diri ya, berlepas diri kepada orang-orang kafir. Barok, berlepas diri kepada orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Di poin yang ketiga, annaman atau ar-rasul wa wahhadallaha la yajuzu muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Perhatikan di situ, Pak. Sesungguhnya orang yang mentaati Allah dan orang yang mentauhidkan Allah tidak boleh berkasih sayang, berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun dia kerabat dekat. Wad dalilu qauluhu ta'ala, ini dalilnya firman Allah Ta'ala. Pakai dalil, Pak. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan jumpai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Mereka berkasih sayang, berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, berkasih sayang kepada yuwaduna man hadallaha wa rasulah, berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun adalah mereka adalah bapak-bapak kalian, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, karena mereka itu orang-orang yang Allah tanamkan dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah kuatkan mereka pertolongan Allah, dan Allah berikan, dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan kepadanya, darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiyal anhar, dan Allah masukkan mereka dalam surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an, ya Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ulaika hisbullah, mereka adalah
tentara Allah, ya, golongan Allah, pasukan Allah. Ala inna hisballahi humul muflihun. Ketahuilah, ya, tentara Allah adalah mereka orang-orang yang selamat dan orang-orang yang beruntung. Perhatikan, Pak, sudah ditanamkan dari dini beliau, ketika orang yang mentauhidkan Allah maka wajib bersifat loyal kepada orang-orang yang beriman dan bersifat bara, berlepas diri kepada orang-orang kafir. Bagaimana dikatakan beliau didukung oleh orang-orang Yahudi, anak buah orang Yahudi, untuk menghancurkan Islam. Sama sekali ini dusta, fitnah, bertolak belakang. Ya, makanya dibaca buku beliau. Tolong dibaca. Jangan asal fitnah. Beliau itu luar biasa. Kitab-kitab beliau banyak sekali tersebar di seluruh dunia. Silakan dicek di internet, banyak di-download. Bahkan dibeli silakan. Kalau emang keliru, silakan diluruskan. Kitab-kitab beliau. Nggak usah koar-koar. Ya. Gimana? Ya. Bagaimana dikatakan dia muridnya orang Inggris, dari Yahudi, anak buahnya orang Yahudi, kemudian didukung oleh Inggris atau orang Yahudi dakwahnya. Ini kedustaan. Untuk menjauhkan seseorang dari dakwah sunnah, dakwah tauhid. Ya. Maka tolong dibaca teman-teman ya. Yang orang yang yang mau belajar tauhid, silakan rekomendasikan di antara kitab yang paling bagus, kitab Ushulus Salasah. Kalau dihafal luar biasa. Isikan dalil-dalil semuanya. Nggak ada ucapan manusia di situ. Dalil Al-Quran Sunnah. Luar biasa. Ya, maka dari sini nggak mungkin orang-orang Salafi Wahabi yang kalian tuduhkan kemudian apa? Mereka menjaga gereja. Nggak ada, karena mereka sudah tahu konsekuensi orang yang bertauhid itu tidak boleh bersifat loyal kepada orang-orang kafir. Nggak ada yang menjaga gereja dari orang kalangan Wahabi. Gereja dijaga, ditungguin, padahal mereka di dalam apa? Memusuhi Allah dan Rasulnya. Menghina Allah dan Rasulnya di dalam gereja itu. Nggak ada orang Salafi Wahabi kemudian apa? Sholawatan di dalam gereja, ikut perayaan mereka di dalam gereja, sholawatan di dalamnya, bahkan sholat di situ, ceramah di gereja. Nggak ada Salafi Wahabi, karena nggak boleh. Kemudian nggak ada Salafi Wahabi mereka mijit-mijiti para biksu yang kemarin lagi viral. Karena ini semuanya bertentangan dengan tauhid. Bukan berarti ini ya, perhatikan. Bukan berarti kemudian kita tidak berbuat baik kepada mereka. Ingat, dalam masalah agama, kita nggak boleh ikut-ikutan dengan mereka. Adapun masalah yang sifatnya manusiawi, berbuat baik secara umum, tidak mendolimi mereka, bercampur baur, bertetangga dengan baik kepada mereka, tidak mencela mereka, ya, tidak mengolok-ngolok mereka, tidak menghina ibadah mereka, itu wajib bagi kita. Sebatas muamalah secara manusiawi, secara masyarakat, itu wajib, nggak boleh. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Ya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka, orang-orang kafir, selama mereka tidak memerangi kalian, selama mereka tidak mengusir kalian dari tempat-tempat kalian. Kalau muamalah secara duniawi, ya, sangat dianjurkan, bahkan wajib. Adapun urusan agama, kita tidak ikut-ikutan. Tidak ikut jagain gereja, ibadah di dalam gereja, mijetin biksu. Itu nggak bakal didapati dari orang-orang Salafi Wahabi yang kalian tuduhkan. Kenapa? Karena mereka punya prinsip dalam beragama. Toleransi cukup. Kita tidak mengganggu ibadah mereka, tidak menjelek-jelekkan mereka, tidak mengolok-ngolok mereka.
Berikan kebebasan kepada mereka. Iya, begitu. Berbuat adil kepada mereka. Tidak menghina mereka. Itulah toleransi. Bukan kemudian toleransi kebablasan ikut-ikut ibadah mereka. Oh no. Tidak demikian Bapak Haji. Karena kita punya kaidah dalam beragama. Maka sekali lagi gak bakal dijapati. Gak bakal dijumpai dari kalangan ya Salafi Wahabi yang kalian tuduhkan. Mereka ada yang ikut-ikut ibadah di gereja, gak bakal ada. Sholawatan di gereja, ceramah di gereja, gak bakal ada. Apalagi mejitin orang-orang kafir biksu tersebut, gak bakal ada. Karena konsekuensi orang yang bertauhid berlepas diri dari orang-orang kafir dan menancapkan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Fitnah yang kedua tentang Jeffrey Hamper. Coba kita dengarkan teman-teman. Sedikit aja ya. Namanya Jeffrey yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Itu murid dari tokoh Yahudi intelijen Inggris namanya Jeffrey Hamper. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katanya murid dari tokoh Yahudi intelijen Inggris namanya Jeffrey Hamper. Coba Bapak buka kitab-kitab sejarah. Bahkan Syekh Malik Hussein rahimahullahu ta'ala menyebutkan tidak didapati dalam kitab-kitab sejarah Inggris sosok yang bernama Jeffrey Hamper. Dia hanyalah sosok fiktif yang dibuat-buat untuk memerangi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia orang fiktif, nggak jelas. Coba cari biografinya kalau ada. Biografi beliau, nama aslinya siapa, kedudukannya sebagai apa, ya, jabatannya apa. Tolong cek dan carikan biografi Jeffrey Hamper. Tidak bakal didapati dalam kitab sejarah Inggris pun. Bahkan dari kalangan Muawiyah, dari kalangan Umayyah, ya, itu juga tidak didapati. Ya. Jadi sosok fiktif yang dibuat-buat saja. Cuma dijelaskan di situ dia seorang mata-mata Inggris, orientalis, berarti orang kafir dia kan, yang ditugaskan untuk memata-matai di Timur Tengah. Ya, bahkan Syekh Masyhur Hasan Salman juga menyebutkan demikian. Dia sosok orang yang fiktif yang dibuat-buat belaka, hanya bertujuan untuk memusuhi, membikin fitnah, kedustaan terhadap dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini menunjukkan beliau bukan dari anak buah orang Inggris dan didukung sama orang Inggris. Ini menunjukkan, Pak, karena mereka memusuhi dakwahnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana mungkin dikatakan didukung oleh orang-orang Yahudi, oleh orientalis Inggris? Nggak mungkin, Pak. Ini bertolak belakang. Mereka justru memusuhi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lantas kau katakan dia anak buahnya orang Yahudi, orientalis Inggris? Ya, bertolak belakang 180 derajat. Nggak mungkin lah, ya kan? Wong mereka itu memusuhi orang-orang Yahudi dakwanya beliau, lantas kau katakan didukung anak buahnya. Gimana ceritanya? Iya. Kemudian teman-teman, taruhlah ya. Sosok Jeffrey Hamper ini ada wujudnya. Sosok yang ada wujudnya. Saya tanyakan sekarang. Apakah seorang muslim boleh menerima berita dari orang kafir? Boleh meriwayatkan dari orang kafir? Saya tanya demikian. Gimana? Bisa nggak? Tidak dibenarkan. Jadi riwayat dari orang kafir itu mentah, tidak diterima. Jangankan orang kafir teman-teman ya. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, seorang muslim yang fasik saja kita harus tabayyun, di cross check dulu beritanya.
Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, ya, jika datang orang yang seorang fasik mendatangkan berita kepada kalian, membawa berita kepada kalian, fatabayyanu, maka tabayyun, cross check dulu, benar nggak beritanya itu? Ini orang muslim loh Pak, yang fasik, apalagi orang kafir. Coba cek dulu dong, jelas mentah berita dari orang-orang kafir, riwayat dari orang-orang kafir. Antusibu qauman bijahalah, karena dikhawatirkan kalian akan tertimpa sesuatu yang kalian tidak ketahui, dan ternyata dusta berita tersebut. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kemudian kalian menyesal dengan berita yang dibawa oleh orang fasik tersebut. Ini muslim fasik loh ya. Allah perintahkan fatabayyanu. Bagaimana dengan berita dari orang jelas-jelas kafir, orang Inggris, mata-mata orientalis yang diutus untuk memata-matai kaum muslimin yang ada di Timur Tengah. Lantas kita terima beritanya telan mentah-mentah begitu saja. Kok kita lebih percaya dengan berita orang-orang kafir yang mereka musuh-musuh Islam daripada kaum muslimin sendiri yang bertauhid? Kalian kemudian fitnah. Saya ingin membela kehormatan beliau bukan karena pribadi beliau, ingat enggak? Karena subhanallah, beliau sudah mengajarkan tauhid yang luar biasa. Ya, agar kita terhindar dari kesyirikan, ya, dijauhkan. Beliau ingin memurnikan ajaran Islam yang sesungguhnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Menjauhkan kesyirikan, bid'ah, khurafat, tahayyul, dongeng-dongeng yang enggak jelas. Ya. Jadi kami bukan membela pribadi beliau, enggak. Ya, beliau sangat sayang kepada kita, termasuk di antaranya tadi menyampaikan ilmu yang luar biasa. Coba kalau dari kalangan Ba'alawi, ya, yang Habib Habaib itu isinya dongeng-dongeng, cerita khurafat, kan berbahaya bagi kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, ya, untuk kita semuanya bisa mengenal dakwah yang lurus yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memurnikan agama Islam dari bentuk-bentuk kekhurafat, kesyirikan, tahayyul, bid'ah, dan menjaga kaum muslimin dari perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Di buku itu halaman 12, musannif bercerita bahwa golongan Wahabi yang suka ngafir-ngafirkan Pancasila itu. Baik teman-teman ya, di sini beliau mengatakan bahwa golongan Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan. Kaum Salafi Wahabi tidak punya pemikiran takfiri. Justru yang punya pemikiran takfiri adalah orang-orang Khawarij, yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, orang yang berbuat zina mereka kafirkan. Orang yang minum khamar mereka kafirkan. Itu adalah prinsip akidahnya orang-orang Khawarij. Bukan Salafi Wahabi, bukan. Bahkan akidah yang suka mengkafirkan adalah orang-orang Syiah, yang mereka mengkafirkan para sahabat Nabi, Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka kafirkan bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mereka kafirkan. Itu akidahnya orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Salafi Wahabi nggak pernah mengkafirkan siapapun. Ya. Bahkan mereka sangat hati-hati sekali. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu fusuk, perbuatan yang fasik, dosa besar. Wa qitaluhu kufrun. Membunuh seorang muslim maka itu perbuatan kufur. Lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan perbuatannya. Ya, perbuatan membunuh itu kufur.
Salafi Wahabi tidak memahami orang yang membunuh seorang muslim dikatakan kafir kalau daripada Islam. Tidak. Itu pemahaman orang-orang Khawarij. Namun perbuatan membunuh itu suatu kekufuran. Bukan berarti ya orang yang membunuh itu kafir keluar dari Islam. Tidak. Coba kita bayangkan kalau seandainya ya Salafi Wahabi punya pemikiran suka mengkafirkan, bagaimana dengan jamaah haji yang ada di Mekah sana? Jamaah haji, jamaah umroh yang kita lihat setiap hari, setiap tahunnya membludak. Ya, bahkan mereka banyak yang melakukan kesyirikan di sana. Ada yang ngalap berkah di sana, ngalap berkah di Jabal Rahmah. Ya, cari jimat dengan kain kiswah. Ya, banyak melakukan kesyirikan. Tapi lihat bagaimana pemerintah Arab Saudi tidak mengkafirkan sedikit pun dari mereka. Bahkan memberikan pelayanan yang luar biasa kepada mereka. Mana buktinya ya? Kalau Salafi Wahabi suka mengkafir-kafirkan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil. Mana buktinya? Jika termasuk orang-orang yang jujur. Kita akan simak penjelasan selanjutnya. Yang suka bid'ah-bid'ahkan tahlil, yang suka memusyrik-musyrikkan tawassul, Yang suka membid'ah-bid'ahkan tahlil. Sekarang tahlil yang bagaimana ini? Kalau bacaan dzikir la ilaha illallah, tahlil seperti itu sangat dianjurkan. Jadi jangan samar, jangan abu-abu di sini ya. Tolong jelaskan, dirinci. Tahlil yang bagaimana? Kalau dzikir kalimat la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, ya. Tahlil ucapan dzikir kalimat la ilaha illallah itu siapa yang membid'ahkan? Gak ada. Justru itu kalimat yang sangat agung. Afdolud dzikri la ilaha illallah. Dzikir yang paling afdol adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Kita ucapkan. Ya, siapa yang mengatakan bid'ah? Cuman mungkin yang antum maksudkan adalah tahlilan kali ya. Cari acara tahlilan atau bahasa kita selamatan kematian. Nah, ini gak ada contohnya dari Nabi. Ya, datangkan dalil atau riwayat dari Nabi, sahabat atau tabi'ut tabi'in lah yang mereka merayakan tahlilan. Udah nggak usah jauh-jauh, generasi ketiga, generasi emas dari kalangan ulama salaf saja, madhab Imam Arba'ah, dari kalangan Syafi'i, Imam Ahmad, Hambali maupun Maliki maupun Hanafi. Ada nggak mereka yang mencontohkan untuk tahlilan? Penjelasan dari pemuda berilmu Ustadz Salafi membuat susah narik napas. Luar biasa, luar biasa. Ini baru namanya meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, membersihkan pemikiran-pemikiran yang keruh dan kotor. Ini caranya. Bagaimana pemuda tadi menjelaskan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saudaraku seiman, khususnya kalian ini, wahai pemuda-pemuda, pemudi. Belajar kalian, belajar, terus belajar. Hidup ini gunakan untuk belajar. Ya, sebenarnya fundament kita adalah belajar bahasa Arab. Nah ini, pencari ini channel ini, alamatnya, biar kalian bisa ngaji bahasa Arab. Diketik aja ngaji bahasa Arab atau santrin deso. Luar biasa ini pemuda. Masih muda umurnya, tapi dalam pengetahuannya. Insya Allah, semua ini karena gerakan-gerakan Allah yang memberikan hidayah dan rahmat kepada manusia-manusia yang dicintainya, manusia-manusia yang diridhoinya. Insya Allah, generasi Salafi bangkit. Bukan dengan amarah, mencaci maki, menyerang tanpa data dan dalil, tapi dengan ilmu pengetahuan. Insya Allah, kita semua dalam perlindungan dan rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين.